Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Selamat datang di episode kelima dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan perjalanan penuh hikmah ini, bagi yang belum menyaksikan episode pertama, kedua, dan ketiga, kami sangat menganjurkan untuk menontonnya terlebih dahulu. Dengan begitu, alur kisah yang penuh pelajaran ini akan terasa lebih utuh dan mudah dipahami. Ingat ya sahabat, jangan di-skip episodenya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cukup iklannya saja yang boleh di-skip. Kami harap kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat besar bagi kita semua. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Setelah berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah tidak membuahkan hasil, kaum kafir Quraisy menjadi semakin geram. Mereka menyadari bahwa dakwah Islam semakin meluas, menggerogoti pengaruh dan kekuasaan mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, para pemimpin Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf berkumpul di Darun Nadwah. Kita harus menghentikan Muhammad dan pengikutnya. Jika tidak, seluruh kota ini akan tunduk pada ajarannya. Abu Jahal membuka diskusi dengan nada penuh amarah. Abu Sufyan mengangguk. Betul, tapi bagaimana caranya? Kekerasan tidak berhasil. Malah semakin banyak orang yang simpati kepada mereka. Setelah perdebatan panjang, mereka memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab yang memihak Quraisy. Sebuah dokumen pemboikotan ditulis, berisi larangan tegas untuk menikah, berdagang, berbicara, atau berinteraksi dengan kedua kabilah tersebut, kecuali mereka menyerahkan Muhammad kepada Quraisy. Dokumen itu kemudian digantung di Ka'bah, simbol kesepakatan suci mereka. Dengan ini, dimulailah babak baru penderitaan bagi Rasulullah dan keluarganya. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Ya Rasulullah, makanan semakin sulit didapat. Fatimah binti Muhammad mengeluh dengan mata berkaca-kaca sambil memeluk perutnya yang kosong. Rasulullah menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Bersabarlah wahai anakku, Allah bersama kita. Tidak ada perjuangan di jalan kebenaran yang tanpa ujian. Bani Hashim dan Bani Muthalib terisolasi di perkampungan Abu Thalib. Setiap malam teriakan tangis anak-anak yang kelaparan menggema di antara tenda-tenda mereka. Para ibu menggendong bayi-bayi yang lemah karena tidak mendapat asupan makanan. Kadang-kadang mereka hanya memakan dedaunan atau kulit binatang yang direndam air untuk sekadar menahan rasa lapar. Abu Thalib meski belum masuk Islam, tetap berdiri teguh di sisi keponakannya. Aku tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada mereka, katanya dengan suara bergetar saat berbicara kepada para pemimpin Quraisy yang datang untuk menawar perdamaian dengan syarat menyerahkan Rasulullah. Namun semakin lama, tekanan itu menjadi semakin berat. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, Abbas bin Abdul Muthalib berbicara kepada Abu Thalib. Saudaraku, kita tidak bisa terus seperti ini. Anak-anak kita sekarat, perlu ada jalan keluar. Abu Thalib menghela napas berat. Aku tahu Abbas, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak akan mengkhianati Muhammad. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah tetap tegar. Beliau terus menguatkan para sahabatnya. Dalam satu malam yang sunyi, beliau berbicara kepada para sahabat yang berkumpul di sekitar api kecil. Saudaraku, jangan pernah lupakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang setia. Cobaan ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi,
kebenaran akan bersinar lebih terang. Bilal bin Rabah mengangguk sambil menahan air mata. Ya Rasulullah, aku rela mati daripada kembali kepada kekafiran. Rasulullah tersenyum. Tidak Bilal, kita tidak mencari kematian. Kita mencari keridhaan Allah. Tetaplah bertahan. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun 10 kenabian, terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahwa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak, dan kemudian menjadi suara mayoritas. Bahkan beberapa pemimpin Quraisy mulai merasa bahwa pemboikotan ini tidak manusiawi. Suatu malam, di rumah Hisham bin Amr, para tokoh Quraisy yang masih memiliki nurani berkumpul. Kita ini manusia. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak dan wanita kelaparan seperti ini hanya karena mereka melindungi Muhammad? Seru Hisham dengan nada penuh emosi. Mut'im bin Adi, yang juga mulai tersentuh hatinya, menimpali. Aku setuju, ini sudah keterlaluan. Kita harus menghentikan pemboikotan ini. Mereka sepakat untuk melawan keputusan boikot tersebut, meskipun berisiko menghadapi perlawanan dari sesama pemimpin Quraisy. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Rasulullah menerima wahyu dari Allah bahwa dokumen pemboikotan yang digantung di Ka'bah telah dimakan oleh rayap, kecuali bagian yang menyebutkan nama Allah. Rasulullah segera menyampaikan kabar ini kepada pamannya, Abu Thalib. Dengan penuh keyakinan, Abu Thalib menemui para pemimpin Quraisy di Ka'bah. Wahai kaum Quraisy, aku membawa sebuah usulan. Jika apa yang dikatakan keponakanku tentang dokumen kalian benar, maka hentikanlah boikot ini. Tapi jika dia berbohong, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Mereka menerima tantangan itu. Ketika dokumen itu diambil, ternyata benar bahwa rayap telah memakan seluruh isi dokumen, kecuali bagian yang menyebut nama Allah. Kemudian Mut'im bermaksud merobek lembaran perjanjian tersebut, namun didapatinya bahwa rayap telah memakannya, kecuali yang terdapat tulisan dengan namamu ya Allah, dan yang padanya terdapat kata Allah, tidak dimakannya. Mut'im bin Adi berdiri di depan Ka'bah, wajahnya penuh tekad. Lihatlah, ini adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan salah. Aku mendukung penghentian pemboikotan ini, katanya dengan lantang. Satu persatu para pemimpin Quraisy lainnya mulai goyah. Akhirnya, dengan suara mayoritas, mereka sepakat untuk menghentikan pemboikotan. Rasulullah dan Bani Hashim keluar dari perkampungan Abu Thalib. Udara segar Mekah kembali menyentuh wajah mereka, namun penderitaan 3 tahun itu telah meninggalkan bekas yang mendalam. Pemboikotan ini mengajarkan keteguhan hati di jalan kebenaran. Meskipun menghadapi penderitaan yang berat, Rasulullah dan para sahabat tetap teguh dalam keimanan. Ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 2 menggambarkan bagaimana orang-orang musyrik tetap menolak kebenaran meskipun bukti-bukti kenabian begitu jelas. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 2. Rasulullah mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran, dan hanya dengan kesabaran, keyakinan, dan doa, kemenangan akan datang. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Abu Thalib, paman Rasulullah yang selama ini menjadi pelindung dan pendukung setia beliau, mulai jatuh sakit. Hari demi hari kondisinya semakin melemah, hingga akhirnya ia berada di ambang ajal. Saat itu, rasa sedih menyelimuti hati Rasulullah, karena Abu Thalib bukan hanya seorang paman, tetapi juga sosok yang dengan segala pengorbanannya selalu berdiri di barisan pertama dalam membela keponakannya dari ancaman kaum Quraisy. Pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, hanya beberapa bulan setelah pemboikotan yang berat, Abu Thalib semakin mendekati akhir hayatnya. Rasulullah dengan hati penuh kasih dan harapan datang menghampiri tempat Abu Thalib berbaring. Di sisi lain, duduk pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah
dua orang musyrik yang selalu memusuhi dakwah Islam. Dengan suara lembut dan penuh pengharapan, Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah, kalimat yang dapat aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah." Abu Jahal yang sejak awal berniat menggagalkan usaha ini, segera menyela dengan nada keras, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Apakah engkau akan mengikuti ajaran Muhammad?" Suaranya yang nyaring terus mengganggu, seolah menyelimuti ruangan dengan tekanan yang begitu berat. Abdullah bin Abi Umayyah juga ikut menambahkan, "Pikirkan Abu Thalib, bagaimana pandangan kaummu jika engkau meninggalkan kepercayaan mereka?" Rasulullah dengan penuh kesabaran mengulangi permohonannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat itu. Dengan kalimat tersebut, aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah." Namun tekanan dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak berhenti. Mereka terus mengulang-ulang pertanyaan, penuh ejekan dan tekanan. Pada akhirnya, dalam detik-detik terakhir hidupnya, Abu Thalib berkata, "Aku tetap berada dalam agama Abdul Muttalib." Mendengar pernyataan itu, Rasulullah terdiam. Kesedihan yang mendalam terlihat di wajah beliau. Abu Thalib yang begitu beliau cintai, menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Namun dengan hati penuh kasih, Rasulullah tetap menunjukkan harapan, "Aku akan memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku, selagi aku tidak dilarang melakukannya." Tidak lama setelah itu, turunlah firman Allah Ta'ala yang menegaskan batasan bagi Rasulullah dan kaum muslimin untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 113. Allah juga menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Setelah mendengar wahyu tersebut, Rasulullah hanya bisa berserah kepada Allah. Abu Thalib telah meninggalkan dunia tanpa mengucapkan kalimat tauhid. Meski demikian, Rasulullah tak pernah melupakan pengorbanan dan cinta pamannya yang begitu besar selama hidupnya. Kepergian Abu Thalib meninggalkan luka mendalam di hati Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib yang mengetahui betapa besar peran Abu Thalib dalam melindungi Rasulullah berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana mungkin kita bisa membayar jasa-jasa Abu Thalib? Dia mengorbankan segalanya untuk kita, meski dia tidak pernah menerima Islam." Fatimah putri Rasulullah yang turut menyaksikan kepedihan ayahnya mendekat dan berkata dengan air mata mengalir, "Ayah, apakah tidak ada lagi yang akan melindungimu dari kezaliman Quraisy?" Rasulullah mengusap kepala putrinya, lalu berkata dengan lembut, "Jangan bersedih, wahai putriku. Allah adalah pelindung kita, dan Dialah yang akan menolong kita." Rasulullah sering mengenang bagaimana Abu Thalib membela beliau di saat-saat genting, bahkan di masa pemboikotan. Abu Thalib adalah perisai yang melindungi dakwah Islam dari ancaman Quraisy. Meski hatinya pedih karena Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah tetap mendoakan pamannya dalam diam, mengingat segala kebaikannya. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum musyrik Quraisy merasa lebih leluasa menindas Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka mulai melancarkan serangan fisik dan penghinaan secara terang-terangan. 2 bulan setelah kehilangan pamannya, Abu Thalib yang selalu melindunginya dari ancaman kaum Quraisy, Rasulullah harus menghadapi cobaan lain yang jauh lebih berat. Di tahun yang sama, 10 tahun sejak beliau menerima wahyu, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid wafat pada usia 65 tahun, sedangkan pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. Kepergian Khadijah, istri tercinta yang setia menemani dan mendukungnya, meninggalkan duka yang mendalam di hati Rasulullah. Hari itu terasa begitu berbeda. Wajah Khadijah yang biasa berseri, kini tampak pucat dan melemah. Tubuhnya yang dulu tangguh, kini tak lagi mampu menopang beratnya ujian yang terus menerpa. Khadijah terbaring di tempat tidurnya, sementara di sisinya, Rasulullah duduk dengan penuh kepiluan.
Mata beliau tak lepas menatap wajah istri yang telah berbagi suka dan duka bersamanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Khadijah memanggil Rasulullah, "Wahai suamiku, mendekatlah." Rasulullah segera mendekat, menggenggam tangan Khadijah yang lemah. "Aku di sini, wahai Khadijah. Aku di sini bersamamu," jawab beliau dengan suara bergetar. Khadijah tersenyum tipis meskipun tubuhnya begitu lemah. "Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang kuambil untuk mendampingimu. Semua yang aku korbankan, harta, tenaga, dan diriku, itu semua demi mendukungmu di jalan Allah." Air mata mulai mengalir di pipi Rasulullah. "Wahai Khadijah, engkau adalah penolong terbesar dalam perjuanganku. Engkau adalah yang pertama percaya kepadaku saat semua orang menolak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa dirimu." Khadijah adalah wanita yang selalu berdiri di samping Rasulullah sejak awal dakwahnya. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang menenangkan beliau, yang membawanya ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mencari penjelasan. Di setiap langkah berat Rasulullah, Khadijah selalu ada, memberi dukungan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. "Wahai Khadijah," lanjut Rasulullah dengan suara bergetar, "Allah telah memberitahuku bahwa engkau adalah wanita mulia yang telah dipilihnya untukku. Allah telah mempersiapkan surga untukmu, surga yang penuh kenikmatan. Engkau adalah perhiasan yang tiada bandingannya." Khadijah tersenyum lagi, kali ini dengan air mata di matanya. "Aku hanya ingin menjadi istrimu, wahai Rasulullah. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjuanganmu. Jika aku harus pergi sekarang, aku pergi dengan bahagia karena aku tahu Allah meridaiku." Waktu terasa begitu lambat. Khadijah semakin lemah, napasnya semakin berat. Rasulullah tetap menggenggam tangannya, tak ingin sedetik pun meninggalkan sisi istrinya. Dalam hening yang menyayat hati, Khadijah mengucapkan kalimat terakhirnya, "Wahai suamiku, teruskanlah perjuangan ini. Jangan pernah berhenti. Aku akan menunggumu di surga." Dan dengan napas terakhirnya, Khadijah mengucapkan La ilaha illallah. Khadijah pergi meninggalkan dunia ini. Rasulullah memejamkan matanya. Air mata tak mampu lagi ia bendung. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Selamat jalan, wahai pendampingku. Aku bersaksi bahwa engkau adalah wanita terbaik yang pernah ada." Setelah mempersiapkan jenazah Khadijah, Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkannya. Setiap gumpalan tanah yang beliau timbun terasa seperti menambah beban di hati beliau. Para sahabat yang hadir pun menangis, menyaksikan betapa dalam cinta Rasulullah kepada istrinya. Sejak hari itu, hidup Rasulullah terasa begitu sunyi. Khadijah bukan sekadar istri, dia adalah teman sejati, pendukung setia, dan pelipur lara di saat-saat terberat. Rasulullah sering mengenang Khadijah di hadapan para sahabatnya, berkata dengan suara penuh cinta, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari aku. Dia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan seluruh hartanya untukku ketika orang-orang enggan membantuku. Dan darinya Allah memberikan aku keturunan." Setelah kepergian Khadijah, hati Rasulullah terasa seperti kehilangan separuh kekuatannya. Setiap sudut rumah mengingatkan beliau kepada istri tercinta. Di setiap langkah ada kenangan yang menyayat hati, kenangan yang penuh kasih dan pengorbanan. Rasulullah seringkali duduk termenung di tempat yang biasa Khadijah gunakan untuk berbicara atau bersandar, seolah masih berharap mendengar suara lembutnya lagi. Suatu malam Rasulullah duduk sendirian di rumah. Cahaya rembulan masuk melalui celah dinding, menerangi ruangan yang kini terasa sunyi. Dalam keheningan itu, Rasulullah berbisik, seolah berbicara kepada Khadijah. "Wahai Khadijah, betapa aku merindukan suara lembutmu, senyummu yang menenangkan, dan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan. Engkau adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadaku di dunia ini." Beliau mengingat hari-hari saat Khadijah selalu menyambutnya dengan senyum hangat setelah seharian berdakwah. Saat Rasulullah pulang dengan wajah letih akibat hinaan dan cacian kaum Quraisy, Khadijah akan berkata dengan lembut, "Wahai suamiku, jangan bersedih. Engkau adalah utusan Allah. Mereka yang menghina tidak tahu betapa besarnya tugas yang engkau emban. Allah akan selalu bersamamu." Rasulullah teringat saat Khadijah rela menyerahkan seluruh hartanya
untuk mendukung perjuangan dakwah. Dengan mata berkaca-kaca, beliau mengenang kata-kata Khadijah, "Harta ini milik Allah, dan jika dapat digunakan untuk menolongmu menyebarkan risalah, maka gunakanlah semuanya." Pada malam-malam tertentu, Rasulullah duduk sendiri, menatap langit, berbicara kepada Allah sambil mengenang istri tercinta. Dalam lirih beliau berkata, "Ya Allah, Khadijah adalah wanita yang mencintaiku ketika dunia membenciku, yang mendukungku ketika semua orang menjauhiku. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya perjuanganku. Ampunilah Khadijah dan tempatkanlah dia di surgamu yang tertinggi." Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah melantunkan syair untuk mengenang Khadijah. Dengan suara yang bergetar oleh rasa kehilangan, beliau berkata, "Wahai Khadijah, dalam kesendirian ini, aku merindukan senyummu yang lembut, hatimu yang suci bagai embun pagi. Engkau adalah pelita di kegelapan. Engkau adalah ketenangan di saat badai menerpa. Wahai Khadijah, engkau pergi, namun cintamu abadi. Doaku selalu mengiringimu di sisinya. Wahai wanita mulia, penyejuk hatiku, surga menantimu, wahai bidadari dunia." Syair itu membuat para sahabat yang mendengarnya terdiam, menahan tangis. Mereka menyaksikan betapa dalam cinta Rasulullah kepada Khadijah, cinta yang tulus, abadi, dan penuh dengan keberkahan. Rasulullah juga sering mengingat kebaikan Khadijah saat beliau menerima hadiah dari sahabat-sahabat lama Khadijah. Suatu hari, seorang wanita tua datang membawa sesuatu untuk Rasulullah. Beliau menyambut wanita itu dengan penuh hormat dan berkata, "Engkau adalah teman Khadijah. Bagaimana kabarmu? Apa yang bisa aku bantu?" Ketika sahabat bertanya mengapa Rasulullah begitu peduli, beliau menjawab, "Wanita ini adalah teman Khadijah. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat pada Khadijah dan betapa baiknya dia kepada semua orang." Wafatnya Khadijah adalah duka yang mendalam bagi Rasulullah, tetapi juga mengajarkan umat Islam tentang cinta, pengorbanan, dan dukungan yang tiada banding. Khadijah adalah teladan seorang istri yang setia, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang muslimah yang kokoh imannya. Tahun duka cita Amul Huzni, demikianlah tahun itu diingat dalam sejarah. Kepergian Khadijah meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan dalam hidup Rasulullah. Namun semangat dan cintanya terus hidup dalam setiap langkah perjuangan beliau. Semoga kita semua dapat meneladani Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia yang menjadi cahaya terang dalam perjalanan hidup Rasulullah. Allahumma irham Khadijah. Tahun ke-10 kenabian adalah tahun penuh duka yang menghunjam hati Rasulullah. Dalam hitungan bulan, beliau kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Abu Thalib, paman yang melindungi beliau sejak kecil, dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang menjadi penopang setia dalam suka dan duka. Setelah kepergian Abu Thalib, perlindungan fisik dan sosial Rasulullah di Makkah melemah. Sementara itu, wafatnya Khadijah membuat hati beliau merasa sangat kesepian. Dua peristiwa ini mengguncang jiwa Rasulullah, membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah mengalami kesepian yang mendalam. Para sahabat menyarankan beliau untuk menikah kembali agar ada seseorang yang dapat mendampingi dan membantu beliau dalam urusan rumah tangga. Akhirnya Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang wanita mulia yang sudah lama memeluk Islam. Saudah adalah wanita yang penyabar dan penuh kasih. Ia pernah kehilangan suaminya, Sakran bin Amr, yang wafat setelah hijrah ke Habasyah. Saat Rasulullah menikahinya, Saudah berusia 50 tahun. Pernikahan ini bukan didasarkan pada nafsu, melainkan atas dasar kasih sayang dan penghormatan. Saudah menjadi pendamping setia Rasulullah, membantu meringankan beban beliau, dan memberikan ketenangan di tengah badai perjuangan. Meskipun sederhana, Saudah dikenal sebagai wanita yang bijaksana, yang selalu menyemangati Rasulullah dalam dakwahnya. Tekanan dari Quraisy semakin memuncak. Dengan hati yang penuh harap, Rasulullah memutuskan untuk mencari dukungan di luar Mekah. Beliau memilih Taif, sebuah kota subur yang terkenal dengan masyarakatnya yang kaya dan berpengaruh. Dalam perjalanan itu, Rasulullah hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Mereka melintasi padang pasir yang terik, berjalan berhari-hari dengan bekal seadanya. Di sepanjang perjalanan,
Rasulullah singgah di beberapa perkampungan, menyampaikan risalah Islam kepada penduduknya. Namun sambutan yang diterima hanya dingin dan penolakan. "Apa yang engkau cari, wahai Muhammad?" tanya seorang kepala suku di salah satu perkampungan. "Apakah engkau ingin kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami hanya untuk mengikuti ucapanmu?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Esa, meninggalkan sesembahan palsu, dan mengikuti jalan yang lurus." Namun jawaban itu tidak meluluhkan hati mereka. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Taif dengan harapan yang masih tersisa. Setibanya di Taif, Rasulullah segera menemui para pemimpin kota. Beliau berharap mereka akan memberikan dukungan, atau setidaknya mendengar dengan hati terbuka. Rasulullah bertemu dengan 3 tokoh utama Taif, saudara-saudara dari keluarga Abdi Yalail. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada mereka. "Aku datang membawa pesan dari Allah, Tuhan yang Esa. Aku menyeru kalian untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepadanya." Namun tanggapan yang diterima sangat menyakitkan. "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau untuk diutus sebagai nabi?" ujar salah seorang dari mereka sambil mengejek. Yang lain menambahkan dengan nada sinis, "Kalau benar engkau seorang nabi, maka lebih baik aku tidak berbicara denganmu. Jika engkau berdusta, maka berbicara denganmu hanya akan menodai kehormatanku." Rasulullah mencoba bersabar, menahan sakit di hatinya. "Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran. Aku tidak meminta apapun dari kalian," ucapnya dengan nada rendah hati. Namun mereka tetap menolak dan memerintahkannya untuk pergi. Selama 10 hari di Taif, Rasulullah terus berusaha menemui orang-orang yang berpengaruh. Tetapi setiap langkahnya diiringi hinaan dan cemoohan. Bahkan mereka memprovokasi penduduk awam dan anak-anak untuk menyerang Rasulullah. Saat Rasulullah berjalan di jalan utama kota, tiba-tiba segerombolan orang menghadangnya. Anak-anak melempari beliau dengan batu, sedangkan orang dewasa mencaci maki tanpa belas kasihan. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah, berdiri di depan beliau dan menangkis lemparan batu dengan tubuhnya. Namun serangan itu terlalu deras, darah mengalir dari tubuh Rasulullah. Beliau tertatih-tatih, langkahnya melambat, tetapi tetap maju. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri ke sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang berada sekitar 3 mil dari Taif. Rasulullah dan Zaid duduk di bawah naungan pohon anggur, berusaha menenangkan diri. Tubuh mereka penuh luka, pakaian mereka berlumuran darah. Dalam hening, Rasulullah menunduk dan memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan aku? Kepada orang jauh yang memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun ampunanmu lebih luas untukku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu, yang karenanya kegelapan menjadi terang, dan urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku, atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau rela. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu." Zaid yang berada di dekatnya ikut terisak mendengar doa itu. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau masih memohon ampunan untuk mereka yang telah menyakiti kita sedemikian rupa?" Rasulullah menoleh dengan mata yang basah. "Karena mereka belum tahu, Zaid. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti ini. Aku berharap Allah akan memberi mereka keturunan yang menyembahnya dan meninggalkan kesyirikan." Air mata mengalir di wajah Rasulullah. Zaid memandang beliau dengan penuh kesedihan. "Ya Rasulullah, biarkan aku yang menanggung semua ini. Aku tidak rela melihat engkau diperlakukan seperti ini," ucap Zaid dengan suara bergetar. Rasulullah memegang tangan Zaid dengan lembut. "Zaid, jangan bersedih. Allah menyaksikan segalanya. Selama kita tetap beriman, pertolongannya pasti datang." Rasulullah berjalan pelan, menahan rasa sakit yang masih terasa dari luka-luka di tubuhnya. Zaid bin Haritsah setia di samping beliau, berusaha menutupi wajah sang nabi dari debu dan tatapan orang-orang yang penuh ejekan.
Taif yang diharapkan menjadi tempat berlindung, malah menjadi ladang penghinaan yang lebih menyakitkan daripada Mekah. Dalam kelelahan, mereka tiba di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua pemilik kebun itu memandang Rasulullah dengan tatapan simpati. Meski mereka bukan pengikut Islam, hati mereka tersentuh melihat kondisi sang nabi yang penuh luka. Mereka memanggil seorang budak bernama Adas yang beragama Nasrani. Adas, bawakan setangkai anggur kepada pria itu, perintah Utbah dengan suara rendah. Adas mendekati Rasulullah dengan nampan berisi anggur. Ketika Rasulullah menerima anggur itu, beliau mengucapkan, Bismillah. Ucapan ini membuat Adas tertegun. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, kalimat ini bukan berasal dari penduduk negeri ini. Dari mana Anda mempelajarinya? Rasulullah menatap Adas dengan penuh kasih. Dari mana asalmu, wahai pemuda, dan apa agamamu? Saya dari Niniwe, dan saya seorang Nasrani, jawab Adas sambil menunduk. Rasulullah tersenyum hangat. Niniwe, negeri Nabi Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku, Yunus adalah seorang nabi, dan aku juga seorang nabi. Mata Adas membesar, hatinya bergetar mendengar kata-kata Rasulullah. Bagaimana Anda bisa tahu tentang Yunus? Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, katanya dengan suara bergetar. Dia adalah utusan Allah, sama seperti aku. Kami diutus untuk membawa kebenaran kepada umat manusia, jawab Rasulullah dengan lembut. Air mata Adas mengalir deras. Ia jatuh bersimpuh di depan Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. Demi Allah, tidak ada manusia sebaik Anda di muka bumi ini. Aku bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah, ucap Adas dengan penuh keyakinan. Di balik kebahagiaan Adas, rasa pedih masih menggelayuti hati Rasulullah. Penolakan penduduk Taif, ejekan, dan batu-batu yang dilemparkan telah melukai tubuh dan hatinya. Saat Rasulullah tenggelam dalam kesedihannya, tiba-tiba langit terasa terang. Malaikat Jibril datang menghampiri, ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Wajah malaikat itu terlihat penuh penghormatan. Wahai Rasulullah, kata Jibril, Allah telah melihat segala yang menimpa dirimu di Taif. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau perintahkan, ia akan membalikkan kedua gunung ini dan menimpakannya azab kepada penduduk Taif. Malaikat penjaga gunung itu maju selangkah dan berkata, Wahai Rasulullah, katakan saja apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mengizinkan, aku akan membalikkan gunung ini sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Namun Rasulullah menundukkan kepala. Beliau memejamkan mata, menahan tangis yang mendesak keluar. Setelah beberapa saat, beliau berkata dengan suara lembut, Tidak, jangan, aku justru berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Jibril tersenyum penuh takzim, sementara malaikat penjaga gunung mundur dengan penuh hormat. Keputusan Rasulullah menggambarkan betapa besar kasih sayang beliau, bahkan kepada mereka yang telah menyakitinya. Zaid berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa terus memaafkan mereka? Mereka telah menyakiti kita sedemikian rupa. Rasulullah menatap Zaid dengan penuh kelembutan. Zaid seorang nabi diutus bukan untuk melaknat, tetapi untuk menyampaikan rahmat. Tugas kita adalah menyampaikan pesan Allah, bukan menghukum mereka. Biarkan Allah yang menentukan. Zaid terdiam, hatinya semakin kagum kepada Rasulullah. Meski dunia seakan menentangnya, Rasulullah tetap penuh kasih dan harapan. Rasulullah dan Zaid akhirnya memutuskan kembali ke Mekah. Perjalanan pulang terasa berat bukan hanya karena luka-luka di tubuh mereka, tetapi juga luka di hati yang begitu mendalam. Sesampainya di perbatasan Mekah, Rasulullah meminta perlindungan dari Mut'im bin Adi, seorang pemuka Quraisy yang dikenal memiliki rasa keadilan. Mut'im setuju. Ia mengutus anak-anaknya untuk mengawal Rasulullah memasuki kota Mekah dengan aman. Setibanya di Masjidil Haram, Mut'im berdiri dan berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad berada dalam perlindunganku. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakitinya. Rasulullah menatap Mut'im dengan rasa syukur. Semoga Allah memberkati dirimu dan keluargamu atas kebaikan ini, kata beliau dengan suara penuh keharuan. Meskipun tekanan semakin berat, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah. Ketika musim haji tiba, beliau melihat peluang untuk menyampaikan Islam kepada suku-suku yang datang ke Mekah.
Di tengah kerumunan, beliau berjalan dari satu kemah ke kemah lainnya, menyeru mereka untuk mengenal Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun mayoritas suku menolak dakwah beliau dengan keras. "Apakah engkau ingin kami meninggalkan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu?" tanya salah seorang pemimpin suku. Rasulullah menjawab dengan penuh kesabaran, "Aku hanya ingin kalian mengenal Allah yang Esa, yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki dan kehidupan kepada kalian." Namun jawaban itu tidak cukup meluluhkan hati mereka. Penolakan demi penolakan membuat hati Rasulullah terluka, tetapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya. Di tengah kesulitan, Allah memberikan harapan baru. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yatsrib, Madinah. Mereka berasal dari suku Khazraj dan datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka adalah: pertama, As'ad bin Zurarah; kedua, Auf bin Al-Harits bin Rifa'ah ibnu Afra; ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan; keempat, Quthbah bin Amir bin Hadidah; kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi; keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, hati mereka terbuka. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang menyerukan keadilan, persaudaraan, dan penyembahan kepada Allah yang Esa. Salah seorang dari mereka, As'ad bin Zurarah, berkata, "Apa yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, adalah kebenaran yang telah kami dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka selalu mengatakan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman." Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyentuh hati mereka dengan indahnya kalam Allah. Keenam pemuda itu akhirnya menerima Islam. Mereka berjanji untuk kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran ini kepada keluarga dan kaumnya. Keenam pemuda itu pulang ke Madinah dengan semangat baru. Mereka mulai menceritakan tentang Rasulullah kepada penduduk kota, menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang lelah dengan peperangan antar suku. Nama Muhammad mulai disebut-sebut di setiap rumah di Madinah. Kisah perjalanan Rasulullah ke Taif dan pertemuannya dengan pemuda-pemuda dari Madinah menjadi tonggak penting dalam perjalanan dakwah beliau. Meski terluka dan terhina, beliau tidak pernah menyerah. Dalam setiap cobaan, beliau selalu menemukan harapan, karena keyakinan kepada Allah tidak pernah pudar. Perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Dan di balik setiap luka selalu ada hikmah yang mendalam. Pada bulan Syawal, tahun ke-11 kenabian, Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha saat dia berusia 6 tahun. Namun baru dicampuri di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-1 Hijriah saat Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Aisyah menikah dengan Rasulullah di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan pada hadits berikut. Artinya, Aisyah dia berkata, "Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Periwayat hadits berkata, oleh karena itu, Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadits riwayat Muslim. Aisyah binti Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Aisyah dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah adalah perempuan mulia. Ia dikenal dengan julukan Asy-Syiddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Hal ini yang membuat dirinya terkadang disebut dengan istilah Asy-Syiddiqah binti Asy-Syiddiq. Ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salehah yang telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Ayah dan ibu Aisyah adalah kalangan orang-orang beriman yang dekat dengan Rasulullah. Setelah menikah, Rasulullah memberi julukan khusus kepada Aisyah yakni Humairah, yang artinya putih kemerah-merahan. Julukan ini diberikan karena Aisyah memiliki kulit yang putih dan wajah merona kemerahan. Dalam kesunyian malam, Rasulullah terjaga dari tidurnya dengan hati yang diliputi ketenangan. Beliau merenungkan mimpi yang baru saja diperlihatkan Allah. Dalam mimpi itu, seorang malaikat datang membawakan kain sutra dan di dalamnya terdapat seorang perempuan dengan wajah yang bersinar lembut. Malaikat itu berkata, "Inilah istrimu ya Rasulullah." Ketika beliau membuka kain itu, terlihat wajah Aisyah binti Abu Bakar.
Rasulullah tersenyum kecil. "Jika ini dari Allah, maka pasti dia akan mewujudkannya," ujar beliau lirih dalam hati. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, hati Rasulullah seringkali dirundung kesedihan. Kehilangan Khadijah tidak hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan teman sejati yang selalu mendukung perjuangan dakwah beliau. Melihat kondisi tersebut, Khawlah binti Hakim, seorang sahabat yang sangat peduli kepada Rasulullah, memberanikan diri untuk berbicara. "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Aku mengenal seorang perempuan yang mulia, putri sahabatmu Abu Bakar, Aisyah," ujar Khawlah dengan penuh hormat. Rasulullah memandang Khawlah sejenak, lalu tersenyum. "Jika itu adalah kehendak Allah, maka aku ridha." Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, merasa terhormat ketika Rasulullah datang untuk melamar putrinya. Meskipun Aisyah masih belia, Abu Bakar memahami bahwa pernikahan ini bukanlah sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari kehendak Allah. "Wahai Rasulullah, Aisyah adalah anugerah dari Allah untukmu. Aku hanya berharap dia bisa menjadi istri yang setia dan mendukungmu dalam perjuangan dakwah ini," kata Abu Bakar dengan penuh keikhlasan. Rasulullah mengangguk dengan lembut. "Dia akan menjadi bagian dari keluargaku dan aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya." Pada hari yang telah ditentukan, Aisyah yang masih belia berada di atas dipan bersama teman-temannya bermain dengan polos dan riang. Ummu Ruman, ibunda Aisyah, datang menghampiri dengan penuh kasih sayang. "Aisyah, mari kemari," panggil ibunya dengan lembut. Aisyah berlari mendekat, lalu ibunya mengusap rambutnya yang halus. "Nak, hari ini adalah hari yang istimewa bagimu. Kamu akan menjadi istri dari Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi." Aisyah menatap ibunya dengan mata besar yang penuh tanya. "Apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuk beliau, Ibu?" tanyanya polos. Ummu Ruman tersenyum, air matanya menetes tanpa disadari. "Kamu adalah anugerah bagi Rasulullah. Jadilah seperti dirimu sekarang, lembut dan penuh kasih sayang. Allah akan membimbingmu, nak." Para perempuan dari kalangan Ansyar datang membantu mempersiapkan Aisyah. Dengan penuh cinta mereka mendandaninya, menyisir rambutnya, dan memakaikan pakaian yang indah. "Engkau mendapatkan keberkahan hari ini, Aisyah. Semoga hidupmu penuh kebahagiaan," ucap mereka serempak. Pada waktu duha, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar untuk menjemput Aisyah. Beliau disambut dengan penuh hormat oleh keluarga dan kerabat. Ketika Aisyah dipertemukan dengan Rasulullah, suasana haru menyelimuti ruangan. Rasulullah memandang Aisyah dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Aisyah, engkau adalah bagian dari hidupku, dan aku adalah bagian dari hidupmu. Kita akan bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan ridha Allah." Aisyah tersipu malu, tetapi dalam hatinya ia merasa tenang dan bahagia. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Aisyah pindah ke Madinah dan mulai tinggal bersama Rasulullah. Kehidupan bersama Rasulullah adalah sekolah kehidupan bagi Aisyah. Beliau mengajarkan segala hal dengan kelembutan, mulai dari urusan agama hingga kehidupan sehari-hari. "Aisyah, engkau adalah perempuan yang cerdas. Gunakanlah akal dan hatimu untuk memahami setiap ajaran Allah," ujar Rasulullah suatu hari. Aisyah tumbuh menjadi istri yang penuh kasih sayang dan pembelajar yang luar biasa. Dia dikenal sebagai perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, menjadikannya salah satu sumber utama ilmu dalam Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan sekadar ikatan suami istri, tetapi juga teladan rumah tangga penuh kasih sayang, kejujuran, dan pembelajaran. Hubungan mereka mencerminkan cinta yang tulus, dihiasi momen-momen romantis, kebersamaan, bahkan rasa cemburu yang manusiawi dari Aisyah. Julukan Humairah dan kemesraan Rasulullah. Aisyah dikenal dengan julukan Humairah yang berarti wajah kemerah-merahan. Julukan ini diberikan oleh Rasulullah sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah adalah sosok suami yang sangat lembut kepada istri-istrinya, khususnya Aisyah yang masih muda dan ceria. Beliau selalu memahami perasaannya dan memberikan perhatian yang istimewa. Salah satu momen romantis yang diriwayatkan adalah saat Rasulullah berlomba lari dengan Aisyah. Suatu sore yang cerah di padang pasir dekat Madinah, Rasulullah berjalan santai bersama Aisyah. Angin lembut berhembus, membawa keharuman gurun yang khas. Aisyah
yang saat itu masih muda dan ceria, tersenyum penuh semangat. "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita berlomba?" tanya Aisyah dengan mata berbinar. Rasulullah tersenyum lembut. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang." Keduanya mulai bersiap. Aisyah dengan langkah kecilnya yang ringan berlari lebih cepat. Rasulullah dengan sengaja melambatkan langkahnya untuk membiarkan istrinya menang. Aisyah tertawa senang ketika ia sampai lebih dulu di garis akhir. "Aku menang!" serunya sambil terengah-engah. Rasulullah tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, "Baiklah, kau menang kali ini." Beberapa waktu berlalu, pada suatu hari yang lain, Rasulullah mengajak Aisyah untuk berlomba lagi. Kali ini beliau berlari dengan kecepatan penuh dan berhasil lebih dulu sampai ke garis akhir. "Aku menang kali ini, wahai Aisyah. Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya," ujar Rasulullah sambil tersenyum hangat. Momen sederhana ini bukan hanya sekadar perlombaan. Ia adalah bukti bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan kecil dalam mempererat hubungan suami istri. Aisyah tersenyum malu, tetapi bahagia karena perhatian dan cinta Rasulullah begitu tulus. Diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, "Aku pernah berlomba lari dengan Nabi dan aku menang. Kemudian aku berlomba lagi beberapa waktu kemudian dan beliau menang seraya berkata, 'Kemenangan ini untuk membalas kekalahan yang sebelumnya.'" Hadits riwayat Abu Dawud nomor 2578. Rasulullah sering menghibur Aisyah dengan canda yang membuatnya tertawa. Suatu hari Aisyah dengan manja bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana cintamu kepadaku?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang kokoh." Beberapa waktu kemudian Aisyah bertanya lagi, "Bagaimana simpul itu sekarang?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Masih seperti awalnya, tidak pernah terurai." Jawaban ini membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Dengan penuh rasa syukur ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberikan cinta sebesar ini kepada kita." Momen ini menunjukkan bahwa Rasulullah memahami pentingnya kebahagiaan sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun beliau adalah seorang nabi dengan tanggung jawab besar, beliau tetap meluangkan waktu untuk bersenda gurau dan membuat istrinya tersenyum. Rumah tangga Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha penuh dengan kehangatan dan cinta yang terwujud dalam hal-hal kecil tetapi penuh makna. Salah satu momen yang diceritakan oleh Aisyah menjadi contoh indah bagaimana Rasulullah mengekspresikan kasih sayang kepada istrinya. Aisyah mengenang berkata, "Aku pernah minum dari sebuah gelas saat aku sedang haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi. Beliau meletakkan bibirnya tepat di tempat aku meletakkan bibirku. Begitu pula ketika aku menggigit sepotong daging, beliau menggigitnya di tempat aku menggigitnya." Hadits riwayat Muslim nomor 300. Suatu sore yang hangat di Madinah, Aisyah duduk santai di teras rumah bersama Rasulullah. Di hadapan mereka, terdapat segelas air segar yang baru saja dituangkan. Aisyah mengambil gelas itu terlebih dahulu dan meminumnya perlahan. Setelah beberapa teguk, ia menyerahkan gelas itu kepada Rasulullah. Dengan senyum yang lembut, Rasulullah menerima gelas tersebut, tetapi tidak langsung meminumnya. Beliau menatap Aisyah dengan mata yang penuh kasih dan berkata, "Di mana engkau tadi meletakkan bibirmu?" Aisyah yang awalnya terkejut dengan pertanyaan itu, menunjuk bagian gelas yang ia gunakan. "Di sini, ya Rasulullah," jawabnya dengan nada malu-malu. Tanpa ragu, Rasulullah meletakkan bibirnya tepat di tempat yang ditunjukkan Aisyah. "Aku ingin merasakan apa yang kau rasakan," kata beliau dengan suara lembut. Aisyah tersipu, merasa begitu dihargai dan dicintai. Dalam momen sederhana itu, ia melihat bagaimana Rasulullah tidak hanya memandang dirinya sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping hidup yang istimewa. Momen-momen seperti ini memiliki makna yang mendalam, terlebih pada masa itu, di mana terdapat banyak stigma sosial terkait perempuan yang sedang haid. Rasulullah dengan kelembutan dan cinta kasihnya mematahkan pandangan tersebut. "Aku juga pernah menggigit sepotong daging, lalu menyerahkannya kepada beliau," cerita Aisyah. "Beliau pun menggigitnya tepat di tempat aku menggigitnya." Tindakan ini bukan hanya simbol cinta, tetapi juga cara Rasulullah menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak dibatasi oleh prasangka atau aturan yang dibuat-buat. Beliau mengajarkan bahwa seorang istri harus dihormati dan dicintai dalam segala keadaan.
Momen-momen sederhana seperti berbagi gelas atau makanan menjadi simbol kasih sayang yang tulus. Bagi Rasulullah, hal-hal kecil ini adalah cara untuk menunjukkan cinta yang tak terhingga kepada Aisyah. Pernah suatu kali, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat cinta yang lebih indah dari cintamu kepadaku." Rasulullah menjawab dengan senyum, "Cinta itu adalah anugerah Allah. Aku bersyukur kepadanya karena telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu." Setiap hari bersama Rasulullah adalah hari yang penuh rasa syukur bagi Aisyah. Ia sering mengucapkan doa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah suamiku, limpahkan rahmat dan keberkahan atasnya. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Rasulullah yang mendengar doa ini suatu malam berkata kepada Aisyah, "Doamu selalu membuatku merasa dicintai. Kau adalah perhiasan dunia yang paling berharga." Aisyah menundukkan kepala, tersipu malu, tetapi hatinya penuh kebahagiaan. "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku suami yang begitu mulia," jawabnya lirih. Kisah Rasulullah dan Aisyah tentang berbagi gelas dan makanan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak melulu tentang hal besar, tetapi justru terwujud dalam hal-hal kecil yang bermakna. Rasulullah mengajarkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, perhatian, cinta, dan kelembutan harus selalu hadir. Beliau menunjukkan bagaimana menghormati dan mencintai pasangan dengan tulus, menjadikan setiap momen bersama sebagai kenangan yang indah. Bagi Aisyah, momen-momen ini adalah bukti nyata bahwa ia adalah wanita yang sangat dicintai oleh suaminya. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat dan pendamping hidup. Sebagai seorang istri yang mencintai Rasulullah, Aisyah memiliki sifat cemburu yang manusiawi. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika Rasulullah menyebut keutamaan almarhumah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Rasulullah sering menyebut-nyebutnya, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan kabar gembira berupa rumah di surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3817, Muslim nomor 2435. Dalam riwayat lain, Aisyah pernah berkata dengan nada kesal, "Bukankah Allah tidak memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menjawab dengan lembut, menghibur Aisyah tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Khadijah. "Tidak Aisyah, dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia mendukungku dengan hartanya ketika orang lain enggan. Dan Allah memberiku keturunan darinya." Hadis riwayat Ahmad nomor 24.864. Pada suatu malam yang tenang, Aisyah duduk di dekat Rasulullah, mendengarkan beliau bercerita tentang masa-masa awal dakwahnya. Dengan penuh kasih, Rasulullah kembali mengenang Khadijah, istri pertama beliau. Beliau berbicara tentang keteguhan Khadijah, dukungannya yang tiada henti, dan bagaimana ia menjadi pelipur lara dalam masa-masa sulit. "Wahai Aisyah," kata Rasulullah dengan nada lembut, "Khadijah adalah wanita yang beriman kepadaku saat semua orang menolak. Ia mendukungku dengan hartanya saat tak ada yang mau membantu. Allah bahkan memberikan aku keturunan darinya." Aisyah mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya tak dapat menahan rasa cemburu yang muncul. Ia tahu Khadijah adalah wanita luar biasa, tetapi ia juga manusia dengan perasaan yang tak bisa diabaikan. Dengan nada yang sedikit kesal namun penuh cinta, ia berkata, "Bukankah Allah telah memberimu istri yang lebih baik darinya?" Rasulullah menoleh kepadanya, menatapnya dengan lembut. Senyuman kecil tersungging di bibir beliau. Beliau memahami perasaan Aisyah dan tidak marah atas ucapannya. Dengan nada yang tenang, beliau menjawab, "Tidak Aisyah, Khadijah adalah wanita yang unik. Allah telah memuliakannya dengan rumah di surga, dan aku tidak pernah bisa melupakan kebaikannya." Aisyah terdiam sejenak. Ia tahu jawabannya tulus dari hati Rasulullah. Meskipun cemburu, ia juga tahu bahwa rasa hormat Rasulullah kepada Khadijah tidak mengurangi cinta dan perhatian beliau kepadanya. Dalam momen itu, Aisyah merasa sedikit malu atas rasa cemburunya. Tetapi ia juga merasa bangga karena memiliki suami yang begitu setia dan penuh kasih. "Ya Rasulullah," kata Aisyah akhirnya,
dengan nada lembut, "Aku hanya ingin menjadi yang paling kau cintai di dunia ini." Rasulullah tersenyum, mendekati Aisyah, dan berkata dengan penuh cinta, "Wahai Aisyah, engkau adalah anugerah Allah yang istimewa untukku. Setiap orang memiliki tempatnya di hatiku, dan kau adalah bagian yang tak tergantikan." Ada juga momen lain di mana rasa cemburu Aisyah muncul dengan lucu. Suatu hari Rasulullah menerima hadiah berupa makanan dari salah seorang istri beliau yang lain. Saat makanan itu tiba di rumah Aisyah, ia merasa tak senang. Dalam sekejap emosi, ia memukul nampan makanan itu hingga isinya tumpah ke lantai. Rasulullah menatap Aisyah dengan tatapan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Ibumu cemburu lagi." Aisyah yang awalnya merasa marah, perlahan tersipu mendengar ucapan Rasulullah. Dalam momen itu beliau tidak memarahi Aisyah, melainkan menanggapinya dengan penuh pengertian. Rasulullah dengan sabar mengumpulkan makanan yang tumpah dan memerintahkan pelayan untuk mengambilkan nampan baru sebagai ganti. Aisyah berkata dengan nada bersalah, "Maafkan aku ya Rasulullah, aku tak bisa menahan perasaanku." Rasulullah menjawab dengan tenang, "Cemburu adalah tanda cinta, wahai Aisyah, dan aku tahu betapa besar cintamu kepadaku." Setelah semua itu, Aisyah sering merenungkan betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Rasulullah. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang nabi, beliau selalu meluangkan waktu untuk menunjukkan cinta dan pengertian kepada istri-istrinya. "Ya Allah," Aisyah sering berdoa dalam keheningan malam, "terima kasih karena Engkau telah memberiku suami yang begitu mulia. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada Rasul-Mu. Jadikan aku istri yang selalu mendukungnya dalam kebaikan." Kisah ini mengajarkan bahwa rasa cemburu dalam rumah tangga adalah hal yang manusiawi, tetapi bagaimana pasangan meresponsnya adalah yang paling penting. Rasulullah menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang pengertian, kelembutan, dan keadilan. Bagi Aisyah, momen-momen cemburunya adalah pengingat betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Dan bagi Rasulullah, momen itu adalah kesempatan untuk menguatkan cinta dan menunjukkan ketulusan kasih sayangnya. Kesimpulan, kisah cemburu Aisyah menunjukkan sisi manusiawi dari kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dengan cinta yang tulus dan pengertian yang mendalam, setiap masalah kecil dapat berubah menjadi momen indah yang mempererat hubungan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana menghormati perasaan pasangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika cobaan berat menimpa keluarga Rasulullah, fitnah Hadits Sulaiq menjadi salah satu ujian yang sangat menguras perasaan. Peristiwa ini bukan hanya melukai kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga mengguncang hati Rasulullah dan kaum muslimin. Namun momen ini memperlihatkan keteguhan hati, kebaikan, dan kelembutan Rasulullah terhadap Aisyah, sekaligus membuktikan kebenaran melalui wahyu Allah. Aisyah bercerita bahwa fitnah itu bermula saat ia tertinggal dari rombongan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah ekspedisi. Saat itu Aisyah mencari kalungnya yang hilang, hingga tanpa disadari rombongan telah berjalan jauh. Seorang sahabat bernama Syafwan bin Mu'attal yang tertinggal belakangan, menemukan Aisyah sendirian dan membawanya kembali ke rombongan. Ketika mereka kembali ke Madinah, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Aisyah telah berbuat yang tidak pantas. Aisyah yang saat itu belum mengetahui fitnah tersebut, mendapati perubahan sikap Rasulullah. "Aku merasa sakit dan tetap berada di rumah orang tuaku. Namun aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasulullah menjadi lebih pendiam," kenang Aisyah. Rasulullah yang selalu penuh kasih mencoba mencari kejelasan di tengah fitnah yang menyebar. Beliau tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa petunjuk dari Allah. Dalam kegundahan, beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. "Aku tidak pernah meragukan kesucian Aisyah," kata Usamah dengan yakin. "Dia adalah wanita yang mulia dan aku percaya dia tidak bersalah." Namun Rasulullah tetap diam, hatinya penuh dengan rasa sakit, tetapi beliau tidak pernah menyakiti Aisyah dengan kata-kata kasar. Aisyah akhirnya mengetahui fitnah tersebut dari seorang wanita yang membantunya. Saat itu ia sangat terguncang. "Aku menangis tanpa henti, seolah-olah dunia terasa gelap," kata Aisyah,
Mengenang hari-hari itu, Rasulullah akhirnya datang ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah. Dengan lembut beliau duduk di dekatnya. "Wahai Aisyah," ujar beliau dengan nada penuh kasih dan ketegasan, "jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Tetapi jika engkau bersalah, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya." Aisyah yang sudah letih karena terus menangis, memandang Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bisa berkata apa-apa selain apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku," ujar Aisyah mengutip doa Nabi Yusuf. Setelah hari-hari penuh penantian, akhirnya wahyu Allah turun untuk membersihkan nama Aisyah. Rasulullah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar langsung menatap Aisyah dengan senyum lega. "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "bergembiralah, Allah telah membersihkan namamu." Ayat-ayat dari surah An-Nur pun dibacakan. "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Allah memperlihatkan rahmatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang." Al-Quran Surah An-Nur ayat 11-12. Aisyah yang sebelumnya merasa hancur, kini menangis bahagia. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Ketika Abu Bakar dan istrinya mendengar wahyu itu, mereka segera menghampiri Aisyah. Dengan penuh haru Abu Bakar berkata, "Wahai putriku, bersyukurlah kepada Allah yang telah membersihkan namamu." Namun Aisyah menjawab dengan penuh keimanan, "Aku hanya bersyukur kepada Allah, Dialah yang menjaga kehormatanku." Setelah fitnah itu berakhir, hubungan antara Rasulullah dan Aisyah semakin kuat. Beliau selalu berusaha menghibur Aisyah dan menunjukkan cinta serta kasih sayangnya. "Aisyah," kata Rasulullah suatu hari, "engkau adalah bagian dari kebahagiaanku. Dan Allah telah menunjukkan bahwa engkau adalah seorang wanita yang istimewa." Aisyah yang sangat mencintai Rasulullah selalu merasa bersyukur memiliki suami seperti beliau. "Ya Rasulullah," katanya dengan mata berbinar, "aku tidak butuh dunia jika aku memiliki engkau di sisiku." Fitnah hadisul ifk mengajarkan tentang pentingnya bersabar, mempercayai Allah, dan menjaga hubungan rumah tangga di tengah badai cobaan. Rasulullah memberikan teladan luar biasa tentang bagaimana seorang suami harus bersikap lembut dan penuh kasih, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Bagi Aisyah, peristiwa ini semakin memperkuat keimanannya dan menjadikannya sebagai teladan bagi wanita muslimah di sepanjang zaman. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati selalu diuji, tetapi kesabaran dan keimanan akan membawa keberkahan yang tak terhingga. Beliau sering mengajak Aisyah berbicara dan mendengarkan pendapatnya. Dalam satu riwayat, Aisyah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Bagaimana cintamu kepadaku?' Beliau menjawab, 'Cintaku kepadamu seperti simpul tali yang tidak pernah terurai.' Setiap kali aku bertanya, 'Bagaimana simpul itu sekarang?' Beliau menjawab, 'Masih seperti awalnya.'" Hadis riwayat Abu Nuaim, Hilyatul Aulia, 2/44. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah belajar banyak dari beliau. Kepandaiannya dalam memahami agama menjadikannya salah satu perawi hadis terbanyak. Dia sering bertanya kepada Rasulullah untuk memperdalam pemahaman agama. Suatu hari, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan cinta Allah dan cintamu?" Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah kesucian hati dan kejujuran dalam ucapan. Orang yang dicintai Allah pasti akan dicintai manusia." Hadis riwayat Bukhari nomor 2092. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan mendukung. Meskipun terdapat momen cemburu, ujian dan kesedihan, mereka selalu kembali kepada Allah dalam menghadapi setiap permasalahan. Aisyah adalah perempuan yang tidak hanya menjadi istri, tetapi juga murid, sahabat, dan penerus dakwah Rasulullah. Namanya dikenang sebagai Asy-Syiddiqah, yang jujur dalam keimanan, dan perannya dalam Islam sangat besar, menjadikannya salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah umat manusia. Demikianlah sahabat umat muslim, episode kelima dari kisah Nabi Muhammad SAW
kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa, video terbaru akan tayang setiap Senin dan Kamis pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Semoga para penonton setia channel Umat Muslim selalu mendapatkan keberkahan dalam mendalami kisah hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini membawa hikmah dan inspirasi dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.